lagi dengan Mem Eka di Dapur Lakaco. Masa kaco-kaco, hasilnya kaco-kaco. Kali ini saya mau bikin bakso daging sapi. Bakso daging sapi itu semua orang suka ya, terutama anak-anak, dan akan lebih sehat lagi kalau dibuat sendiri. Karena dibuat sendiri, kita tidak menggunakan bahan kimia apapun dan hasilnya tentu lebih sehat. By the way, jangan lupa ya say untuk like, comment, dan subscribe jika channel ini bermanfaat. Thank you. Pada pembuatan bakso sapi sehat blender yang kita butuhkan adalah ini. Saya sudah menyiapkan 1 kilo daging sapi. Ini dagingnya saya sudah suruh abang-abang di sana untuk memotongnya ya. Kemudian kita butuhkan 2 butir telur. Dipastikan telurnya masih bagus. Kemudian bumbu-bumbunya ini ada lada, 1 sendok teh, kemudian bawang merah, bawang putih, kita membutuhkan Royco, kemudian di sini ada garam. Ini garamnya kita menggunakan garam yang kasar, karena kalau menggunakan garam kasar hasil dari baksonya lebih kenyal ya, walaupun kita tidak menggunakan pengenyal. Kemudian kita butuhkan sedikit gula dan kemudian kita butuhkan 2 gelas. Ini setara dengan 200 gram, yaitu tepung kanji. Dan ini ada es batu yang sudah digeprek-geprek. Dan kemudian kita sudah siapkan air ya say. Kita matikan karena ini sudah mendidih. Oke, mari kita lihat, saatnya kita membuat bakso sehat, bakso rumahan karena dibuat sendiri. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita mulai dengan proses menghancurkan daging. Dan ini kita harus menggunakan food processor ya say. Kalau kita menggunakan blender biasa nggak bisa. Ini murah saja harganya, mungkin sekitar 400-an ya. Dan kita akan gunakan es batu, dan kita akan blender sedikit demi sedikit hingga daging seluruhnya hancur dan halus. Kemudian kita tambahkan semua bumbu-bumbu yang tadi. Nah, ini yang paling penting say. Kita wajib banget menggunakan garam kasar ya. Karena kalau kita menggunakan garam halus, maka adonan atau baksonya itu nggak bisa di blender, nggak bisa dibentuk karena agak cair. Karena dia mengandung apa namanya itu ya, alkalin atau apa gitu ya pada garam itu, sehingga dia bersifat mengentalkan. Nah, kita blender terus. Karena kita ingin membuatnya menjadi bakso kasar, maka kita tidak perlu blender terlalu lama ya. Kalau teman-teman mau blender lebih lama lagi, maka
baksonya akan lebih halus. Ini kita memang sengaja untuk bikin teksturnya yang kasar. Dan kemudian kita akan bentuk. Kita sudah siapkan air, sudah mendidih. Kemudian kita akan kecilkan apinya, ya. Dan kemudian kita akan bulat-bulatkan. Kita gunakan tangan kanan ya say, tangan kirinya untuk menyendok, jangan dibalik. Kita bulat-bulat sampai selesai. Ini tekstur air, apa namanya? Airnya atau kuahnya ini say, dia burem karena kita menggunakan telur ya. Dan telur yang kita gunakan itu kuning dan putihnya. Jadi tekstur dari air dia seperti ini ya. Kalau kita tidak menggunakan telur maka air akan jernih. Karena kita menggunakan kuning dan putih sekalian, karena untuk makan ya jauh lebih sehat. Jadi kenapa tidak ya? Biasanya hanya menggunakan putih telurnya saja. Tapi ini kita mencampur semuanya. Tujuannya supaya jauh lebih sehat, karena ini memang untuk kita konsumsi sendiri. Kemudian kita bulat-bulatkan hingga selesai. Dan kuah dari bakso ini bisa dipakai, jangan dibuang ya say, bisa dipakai untuk kuah, untuk kita membuat kuah bakso, hanya nanti kita tinggal menambahkan bumbu-bumbu yang lainnya saja. Ini tadi kita bikin untuk dicolek-colek, dicocol-cocol, disambal saja ya, jadi kita nggak menggunakan airnya. Proses selanjutnya adalah kita merebus sekali lagi ya say, sehingga bakso benar-benar mendidih. Sedikit mengulik tentang sejarah, dari manakah bakso itu. Bakso kan kita tahu semuanya ya, makanan favorit, makanan atau kuliner sejuta umat. Karena dari anak-anak sampai ortu-ortu semuanya pada suka bakso. Bahkan mantan Presiden Barack Obama juga ngefans berat sama bakso. Nah, ceritanya konon di abad ke-17 di daratan Tiongkok saat dinasti Ming hidup seorang anak laki-laki yang sangat cinta banget ibunya. Dia adalah anak yang paling berbakti. Namanya Meng Bo ya. Saat ibunya itu dijaga, dia sangat memperhatikan makanan banget. Dan salah satu favorit dari makanan ibunya adalah daging. Nah, saat ibunya sudah tua, maka ibunya sudah tidak bisa lagi makan daging. Sebagai anak yang berbakti, si Meng Bo itu sangat sedih dan selalu berpikir gimana caranya supaya ibunya tuh bisa makan daging lagi. Nah, suatu ketika Meng Bo disuruh tetangganya untuk menumbuk ketan untuk membuat kue mochi. Dari situlah si Meng Bo berpikir, wah kenapa saya nggak coba ya untuk bikin dagingnya menjadi lembut. Maka pulanglah si Meng Bo dan dia lalu membuat bakso yang enak sekali untuk ibu tercinta. Itulah konon asal muasalnya bakso. Nah teman-teman, kalau kita makan bakso berarti kita ingat ya si Meng Bo. Oke teman-teman, demikian tadi resep bakso sehat ala Dapur Lakaco.
Jangan lupa ya say untuk like, comment, dan subscribe jika channel ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap sehat selalu dan terima kasih.